Hari ini kita akan membahas tentang senyawa hidrokarbon. Ya, ini akan dipelajari di kelas 10 di semester 2 kali ini. Setelah sebelumnya kalian sudah mengenal tentang senyawa karbon dan bagaimana kekhasan atom karbon sehingga begitu banyak senyawa karbon kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama, golongan dari senyawa karbon yang akan kita bahas adalah golongan-golongan yang termasuk dari hidrokarbon. Nah, di sini kalian tentunya sudah sering ya melihat bahan-bahan sekitar kita. Mungkin sering sekali kalian melihat orang bakar sate atau mungkin bakar kertas. Kemudian juga sering melihat bensin. Tentunya kalian tiap hari menggunakan ya, karena banyak sekali yang naik motor. LPG. Habis sekarang orang memasak dengan LPG. Jarang sekali menggunakan kayu ataupun dengan kompor minyak tanah. Nah, pertanyaannya, mungkin kalian pernah nggak ya menanyakan mengapa bensin dan LPG ini bisa menjadi sumber energi atau bahan bakar? Kenapa kalau misalkan air atau mungkin daun dan nasi atau yang lainnya juga mengandung senyawa karbon, di sini tidak bisa menjadi sumber energi atau bahan bakar? Untuk kendaraan bermotor ya, di sini yang dimasukkan. Nah, kemudian juga sate. Kenapa sate kok dibakar menghitam? Kertas dibakar menghitam. Mungkin pertanyaan ini sudah kita bahas di bulan kemarin ya, karena ciri khas dari senyawa karbon ini adalah berwarna hitam. Jadi kalau kita membakar sesuatu yang menghasilkan warna hitam, ini bisa diasumsikan bahwa dia mengandung senyawa karbon. Kemudian kita uji, ada uji lanjutannya. Tapi, nah yang perlu nanti yang kita bahas adalah bagi unsur-unsur apa yang terkandung dalam hidrokarbon, bagaimana tata namanya, dan bagaimana reaksi-reaksinya sehingga bisa menghasilkan salah satunya adalah sebagai sumber energi atau bahan bakar. Oke, next kita sekarang akan melihat bagaimana penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon itu dibagi jadi dua, alifatik yaitu rantai terbuka, lurus, kemudian siklik ini rantainya tertutup seperti cincin, jadi tidak terputus. Nah, kalau alifatik ini akan dibedakan menjadi alkana, alkina, dan alkuna. Nanti yang akan kita bahas di semester ini. Sementara untuk yang siklik, psikoalkana, dan aromatik ini nanti dibahas di kelas 12. Oke. Nah, alkana ini termasuk itu karbon jenuh karena dia punya ikatan tunggal dan dia punya rumus umum kalau C-nya sebanyak N, maka hanya 2N plus 2. Maka kalau dia punya C sebanyak 2, maka hanya akan 2 kali 2 ditambah 2, 6. Jadi C2H6. Jadi kalau kalian menemui ada senyawa C2H6, itu pasti golongannya termasuk golongan deret homolog alkana. Kemudian ke alkena. Alkena ini cirinya punya ikatan rangkap 2, dan dia punya rumus umumnya CnH2n. Alkuna punya rangkap 3, dan dia punya rumus umum CnH2n plus 2. Ya. Nah, ini keduanya merupakan golongan-golongan yang tidak jenuh. Ya, dan juga kenapa tidak jenuh? Karena dia masih memungkinkan untuk melakukan reaksi adisi dengan mengikat unsur yang lain. Nah, kalau yang siklik ini dibagi jadi psikoalkana yang mewakili alisiklik di mana gabungan rantai terbuka dan tertutup. Sedangkan yang aromatik ini diwakili oleh benzena. Sekali lagi nanti akan dibahas secara khusus di kelas 12. Nah, lebih lanjut kita akan bahas lebih dalam tentang alkena, alkena, dan alkuna. Sekarang kita akan melihat bagaimana ikatan ya yang di dalam senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Di sini alkana diwakili oleh etana. Di sini dia punya ikatan tunggal dengan panjang ikatan sebesar ini ya, 153,51 pikometer. Sangat kecil sekali ya. Kita mikroskopis sangat kecil atom-atom itu. Kemudian di sini sudut ikatannya antara C yang satu di posisi sini ini ada 111,17 dan yang lainnya 100. Panjang ikatan antara C dengan H di sini adalah 109,40 pikometer. Nah, kita bandingkan dengan yang alkena dan alkuna, dia punya sudut ikatan di sini dia lebih luas, sudutnya lebih luas. Ini panjang ikatannya lebih pendek. Nah, terutama untuk yang C, untuk yang alkuna di sini tidak ada sudut ikatan karena dia linear ya. Di sini alkuna di sini berbentuk linear sehingga tidak punya sudut ikat. Sudut ikatannya 180 ya.
Di sini ada panjang ikatannya 106,0 pm, kemudian 120,3 panjang pikometer untuk panjang ikatan antara C rangkap 3 dengan C. Jadi semakin pendek. Di sini kita bisa menyimpulkan panjang ikatan C-nya antara alkana, alkena, dan alkena itu semakin pendek. Ya. Antara C dengan H-nya di sini juga semakin pendek cara ikatannya. Nah, ini membuktikan bahwa karakter kovalennya juga akan semakin kuat di sini. Nah, di sini kalian juga bisa membaca perbedaan utama dari alkana, alkena, dan alkana. Untuk yang pertama, kita akan bahas lebih dalam tentang alkana dulu. Jadi kita akan bahas tentang yang pertama adalah tata namanya. Ya. Mari kita lihat aturan-aturan tata nama dari alkana. Nah, alkana ini menjadi pokok aturan dari semua golongan yang ada. Nah, sehingga maka dia dibahas di pertama. Ya. Nah, nanti yang lainnya, golongan lainnya akan mengikuti dan ada penyesuaian sebagian kecil dari aturan dari alkana. Untuk yang pertama, aturan untuk penentuan tata nama adalah selalu menentukan rantai terpanjang. Yang kedua, penomoran. Yang ketiga, urutan penyebutannya. Nah, ini yang menjadi perbedaan antara masing-masing golongan adalah urutan penyebutannya. Jadi akan ada aturan khusus-khususnya. Yang pertama, ini rantai utama untuk alkana, carilah rantai C yang terpanjang dan tidak terputus. Ini nanti yang menjadi induknya. Seperti ini. Ini adalah rantai terpanjang tidak terputus, sambung menyambung. Nah, kalau kita mau turun juga bisa ke bawah. Ini menjadi rantai terpanjangnya. Maka nanti yang tidak dilewati, yang lurus ini menjadi cabangnya. Nah, kita pilih yang atas yang lurus dan yang bawah sebagai cabang di sini. Ini ada 4C lurus, kemudian cabangnya 1. Yang kedua, penomoran. Penomoran untuk alkana dimulai dari ujung yang terdekat. Nah, di sini ujung terdekat ada di sebelah kiri. Maka nomor 1 kita mulai dari sebelah kiri. 1, 2, 3, dan 4. Sehingga kemudian kita mulai menentukan gugus cabangnya terikat di rantai C pada notasi mana angka yang paling kecil. Cabang yang berbeda ditulis sesuai dengan urut abjad yang berbeda. Maksudnya dari aturan ini adalah bahwa cabang yang terdekat diberi nomor terkecil. Kemudian kalau dia punya lebih dari satu ya dari cabang jenisnya, misalkan ini di sini ada C1 dan C2, maka yang disebut dulu sesuai dengan urutan abjad. Cabang itu merupakan gugus alkil. Jadi kalau C1 itu metil, C2 etil, maka etil disebut dulu baru diikuti dengan metil karena abjad E lebih dulu daripada M. Kemudian yang keempat, kalau ada cabang yang sama, maka disebut salah satu dengan disingkat dengan penggunaan di jika 2, tri 3, dan tetra 4. Seperti di sini ini ada metil sebanyak 2, maka cukup disebut dimetil. Etilnya 1, ya, sehingga ini yang rantai utama. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka cabangnya ada di nomor 2. 3 ini sama. Kemudian nomor 3 ada 1, C2 disebut etil. Sehingga kita beri nama 3 etil, 2,3 dimetil karena sama. Heksana karena rantai utamanya sepanjang 6. Nah, kita coba yang ini, contoh yang berikut ini. Di sini ada rantai utamanya lurus sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tapi di sini ada turun ke bawah sebanyak 2. Maka kita coba turun ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ternyata lebih panjang, maka rantai utamanya mengarah dari kiri terus ke kanan dan menuju ke bawah. Sehingga CH3 yang di sini di bawah, dan di sini adalah merupakan cabang. Nah, kalau kita beri nomor, cabang terdekat ada di sebelah kiri, maka ini nomor 1. Maka metil ada di C nomor 2. Kemudian juga ada di C nomor 4. Dan ini sebanyak 3 sama, maka kita beri singkatan tri. Nomor cabang jangan lupa penyebutan ya. Penyebutan untuk alkana lalu diawali dengan nomor cabang, kemudian nama cabang, diikuti dengan rantai utamanya. Nah, di sini cabangnya di nomor 2, ada sebanyak 2, dan juga nomor 4. Trimetil
sana. Nah, ini. Nah, sekarang kita berlatih memberikan tata nama. Nah, sini. Ini kita bisa melihat secara jelas. Setelah kita menentukan rantai utamanya, maka yang lainnya akan menjadi cabang-cabangnya. Ya. Rantai utama tidak selalu lurus ya, boleh bisa turun. Kalau memang dia lebih panjang, boleh diambil sebagai rantai utama. Nah, karena ini rantainya sama, kalau lurus ataupun menurun, maka kita ambil yang lurus saja. Nah, ini rantai induk. Kemudian penomoran kita mulai dari cabang terdekat. Kalau kita mulai dari sebelah kiri, ini cabang akan berada di nomor 3. 1, 2, 3. Maka penomoran kita mulai dari nomor di sebelah kiri. 1, kemudian 2. Ya, penomorannya. Urutan penomorannya karena cabang lebih dekat di sebelah kiri. Sehingga sekarang kita tahu bahwa cabang ada di C nomor 2, kemudian C nomor 4 ada 2 cabang yaitu 2C etil dan 1C metil. Nah, karena ada 2 berbeda, maka etil kita sebut dulu. Ya, meskipun di nomor 4 kita sebut dulu karena sesuai urutan abjad, E lebih dulu daripada M. Sehingga 4 etil 2,4 dimetil heksana. Ya, sekali lagi etil disebut dulu karena secara abjad E lebih dulu daripada M. Nah, di sini ingat golongan cabang itu golongan alkil. Jadi kamu tinggal mengubah nama alkananya menjadi alkil. Untuk nama alkananya kalian bisa melihat LKS kalian. Di situ sudah ada tabel nama-nama alkana dari C1 sampai C20. Oke, sekarang mari kita berlatih. Nah, ini kalau kalian sudah, silakan dicatat. Ini sebagai latihan untuk kalian di rumah memberi nama. Oke, sekian dulu materi hidrokarbon kali ini. Sesuai seperti biasa, kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke nomor HP, ke WA Ibu atau ke BBM Ibu atau mungkin Facebook ataupun email Ibu. Oke, selamat belajar. Selamat belajar dan semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.